Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Nama saya Dewang Brahman Abimanyu. Saya Arjuna Prasetyo Nugroho. Saya Dimas Joevani. Saya Mikael Drosinur Zaman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pharmacovigilance and drug safety dari platform Udemy dan instruktur SG Pharma Training. Apa itu pharmacovigilance? Pharmacovigilance adalah bidang ilmu dan kegiatan yang berhubungan dengan pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain terkait obat. Tujuan utamanya bahwa obat yang digunakan masyarakat aman dan bermanfaat, baik obat baru maupun yang sudah lama beredar. Terus, pentingnya pharmacovigilance adalah menjaga keamanan pasien untuk mendeteksi dan mencegah efek samping obat, mengelola resiko obat untuk memperbarui peringatan, dosis, atau menarik obat jika perlu, meningkatkan kualitas terapi untuk memastikan obat digunakan secara aman dan efektif, mendukung keputusan regulator dan industri farmasi untuk memberikan data nyata setelah obat dipasarkan. Target audiens pharmacovigilance adalah tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, regulator, misalnya BPOM, perusahaan farmasi, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Lalu yang terakhir ada pasien dan masyarakat. Dasar-dasar dan proses pelaporan fundamental and reporting. Adverse event atau AE, setiap kejadian medis yang tidak diinginkan pada pasien yang menerima obat tanpa harus memiliki hubungan sebab akibat dengan obat tersebut. Artinya, kejadian buruk yang terjadi setelah obat diberikan tetapi belum tentu disebabkan oleh obat. Yang kedua ada adverse drug reaction atau ADR. Reaksi merugikan yang terjadi akibat penggunaan obat dan diduga memiliki hubungan kausal dengan obat, artinya efek samping yang kemungkinan besar disebabkan oleh obat. Yang ketiga ada seriousness atau serious adverse event, klasifikasi yang menunjukkan AE atau ADR serius jika mengakibatkan kematian, mengancam nyawa, rawat inap, atau memperpanjang rawat inap, disabilitas permanen atau bermakna, cacat bawaan, kondisi medis signifikan yang memerlukan tindakan medis penting. Artinya, tingkat keparahan akibatnya terhadap pasien bukan intensitas rasa sakit. Regulasi dan standar global. Global Guidelines. Food and Drug Administration atau FDA dan European Medicines Agency atau EMA. 1. FDA AS dan EMA Eropa menetapkan standar mutu keamanan dan efektivitas obat. 2. Menjadi acuan utama dalam persyaratan persetujuan obat sebelum masuk pasar. Yang ketiga, kepatuhan regulatori memastikan produk memenuhi standar ilmiah dan etika internasional. Selanjutnya, International Council for Harmonization atau ICH. 1. SIHA menyelaraskan persyaratan teknis untuk registrasi obat di berbagai negara. Kedua, mencakup pedoman quality, safety, dan efisiensi. Yang ketiga, mempermudah proses persetujuan global dan mengurangi duplikasi uji. Selanjutnya, manajemen data dan kualitas atau data management and quality. Yang pertama ada MIDDRA atau Medical Dictionary for Regulatory Activities. 1. MIDDRA adalah sistem terminologi standar internasional. Yang kedua, digunakan untuk mengodekan efek samping, diagnosis, dan kejadian medis dalam proses regulatori. Yang ketiga, membantu konsistensi pelaporan
dan memudahkan analisis keamanan obat. Selanjutnya ada PSUR atau Periodic Safety Update Report atau PBRER yang disebut Periodic Benefit Risk Evaluation Report. Yang pertama ada laporan berkala yang mengevaluasi keamanan dan rasio manfaat risiko obat selama beredar di pasar. Yang kedua, penting untuk memantau keamanan jangka panjang, mengidentifikasi risiko baru, menentukan apakah manfaat obat masih lebih besar dibandingkan risikonya. Kelebihan course, yaitu kedalaman materi. Kelebihannya, course ini unggul karena menyediakan studi kasus nyata dan contoh ICSR, sehingga peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memahami bagaimana proses pelaporan, penilaian, dan analisis dilakukan dalam situasi real di industri. Dua, instruktur kelebihan. Kelebihan lain adalah instruktur yang merupakan profesional industri berpengalaman, sehingga materi yang disampaikan relevan, akurat, dan dilengkapi wawasan praktis yang biasanya tidak ditemukan dalam pembelajaran akademik murni. Tiga, struktur. Kelebihannya yaitu course memiliki struktur yang tersusun logis dan bertahap, dimulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Alur seperti ini memudahkan peserta menguasai konsep dengan lebih baik, lebih sistematis dan memastikan fondasi pengetahuan terbangun dengan kuat sebelum masuk topik kompleks. Kekurangannya yaitu interaktivitas. Salah satu kekurangan yang muncul adalah minimnya hand-on case studi atau latihan ICSR langsung. Hal ini membuat peserta mungkin hanya memahami konsep secara teoritis tanpa kesempatan untuk mempraktikkan analisis kasus secara mandiri. Bahasa atau format. Penyampaian materi cenderung terlalu berbasis slide dengan interaksi yang terbatas. Format seperti ini dapat membuat pembelajaran terasa pasif dan mengurangi kesempatan peserta untuk berdiskusi atau bertanya secara mendalam. Prasyarat, course ini cukup spesifik dan teknis, sehingga peserta yang tidak memiliki latar belakang farmasi, kesehatan, atau bidang regulatori mungkin akan kesulitan untuk mengikuti materi. Ketiadaan pengantar dasar dapat menjadi hambatan bagi pemula. Potensi dan karir relevasi. Peluang kerja, skill farmakovigilance atau PV membuka peluang untuk berbagai posisi profesional seperti PV Associate, Drug Safety Specialist, Safety Data Analyst, hingga regulasi Affairs Officer yang terdapat dalam pemantauan keamanan obat. Mampu memahami ICSR, signal detection, dan regulasi global menjadi nilai tambah signifikan bagi perusahaan farmasi, CRO, maupun lembaga regulatori. Yang kedua, relevansi jurusan. Course ini melengkapi kurikulum perkuliahan dengan memberikan wawasan praktis yang biasanya tidak dapat secara mendalam di kelas. Materi tentang pelapor efek samping, analis, resiko, manfaat, hingga regulasi internasional memperkuat pemahaman akademis dan membantu menghubungkan teori dengan kebutuhan nyata industri. Anjing. Betul lagi. Lucu.